Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Bersama saya Farhan yang akan menemani teman-teman dalam obrolan santai, namun tentunya penuh dengan informasi seputar pengawasan pemilu. Di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang salah satu program penting dalam pengawasan partisipatif, yaitu P2P, pengawasan partisipatif pemilu. Sebuah program yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta menjaga jalannya pemilu agar tetap jujur, adil, dan berintegritas. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Abdul Qohir Zakaria. Halo, selamat pagi. Adalah anggota Bawaslu Kota Magelang sekaligus koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Hubal, dan Humas. Assalamualaikum Pak Zakaria. Waalaikumsalam Mas Farhan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oh, alhamdulillah, tetap sehat dan tetap Sehat. harus tetap asik, Mas. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Ada banyak hal yang ingin kita bahas dan saya tanyakan terutama tentang peran Bawaslu dan P2P di Kota Magelang. Baik, silakan. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh? Jadi Bapak bisa jelaskan kepada pendengar dan saya apa ruang lingkup kerja divisi yang Bapak bidangi di Bawaslu Kota Magelang ini Pak? Baik, terima kasih Mas Farhan. Pertanyaan yang baik ya, dan ini cukup menohok bagi saya gitu, dan suaranya yang terlalu ini menggebu-gebu dan semangatnya berapi-api. Kalau saya melihat begitu semangat pagi Mas Farhan ini kan. Nah, dalam hal ini saya sapa dulu pada masyarakat Kota Magelang. Saya ucapkan selamat pagi pada sahabat Bawaslu. Saya ucapkan selamat pagi dan tentunya kepada generasi muda yang selalu senantiasa turut melakukan ini ya, pengawasan secara partisipatif di setiap tahapan pemilu dan pemilihan di Kota Magelang. Nah, tadi Mas Farhan menyampaikan ya ini kaitan dengan ruang lingkup apa saja ya yang saya ampu. Selama ini di Bawaslu Kota Magelang, Mas Farhan, itu kan kita bertiga. Kita itu ada yang pertama divisi yakni SDM, Diklat dan Datin. Yang pertama itu, yang kedua ada divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, yang ada di divisi saya yaitu adalah hukum, pencegahan, parmas, dan humas. Nah, dalam hal tersebut, ketiga-tiga divisi tersebut itu tidak bisa dipisahkan ya satu persatu, yakni tujuan kita adalah di Bawaslu itu yang pertama itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga adalah penindakan. Begitu juga tertuang di Undang-Undang 10 tahun 2016 yakni terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, itu juga sama, yakni tugas Bawaslu adalah yang pertama pengawasan, yakni merupakan ini ya suatu hal upaya untuk ini mencegah dan menindak bagi ini ya pelaku pelanggaran baik administratif, tindak pidana maupun penyelesaian sengketa, yang mana ini ditujukan adalah ini ya penyelenggaraan ataupun prosesi tahapan pemilu ataupun pemilihan supaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu masih ada dua lagi Mas Farhan, yakni adalah pencegahan ya. Pencegahan dalam tanda kutip yakni adalah upaya mencegah terjadinya ini ya pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu ataupun pemilihan, sengketa proses pemilu pemilihan, yang mana ini pencegahan ada dilakukan oleh jajaran pengawas, yakni kalau di tingkat kota yakni ada anggota Bawaslu beserta staf, di tingkat kecamatan ada ini apa Panwascam, tingkat kelurahan ada PKD. Nah,
ini semua berkesinambungan, yakni saling bahu-bahu bergotong royong. Nah, sementara yang terakhir tugas ini apa Bawaslu, selain daripada kita ini merekrut partisipasi publik, yakni adalah penindakan sendiri, mekanisme penanganan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik itu administratif, tindak pidana pemilu, dan sengketa proses yang mana pelaku dugaan pelanggaran tersebut diberikan sanksi. Nah, dalam hal tersebut ini juga tidak lepas ya sama divisi saya, yakni divisi HP2H, kalau bahasa kerennya begitu, yakni hukum pencegahan Parmas dan Humas. Hukum sendiri itu selama ini ya kami selalu membuka ruang untuk membuka konsultasi dari masyarakat sekiranya masyarakat menginginkan edukasi atau informasi penting terkait hukum terkait dengan ini apa pemilu ataupun pemilihan, bisa saja langsung datang kantor kami atau ke website kami. Nah, kita terbuka sebetulnya kaitan dengan ini ya, apa konsultasi hukum ataupun pendampingan hukum. Kita tahu bahwasannya slogan Bawaslu itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, di sini kan Bawaslu memang benar-benar hadir untuk masyarakat demi menjaga marwah demokrasi, demi menjaga tegaknya hukum kepemiluan. Sementara pencegahan sendiri, yakni adalah merupakan pencegahan pelanggaran pemilu, misalnya dengan mencegah politik uang, untuk netralitas ASN, pelanggaran kampanye, hingga pelanggaran di media sosial. Ini khususnya biasanya kan saat-saat kampanye itu kan sering di media sosial saling serang ya, saling serang menjelek-jelekan salah satu calon. Nah, itu kan memang tidak diperbolehkan, melanggar perundang-undangan, itu ada sanksinya Mas, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita hadir di lingkup-lingkup tersebut gitu. Nah, sementara Parmas sendiri kita banyak sekali melakukan kerjasama bersama ini apa kampus seperti Universitas Tidar, tempat Mas Farhan kuliah, terus di beberapa seperti di STEMIK Bina Patria, dan kita juga bersama ini stakeholder di Kota Magelang, diantaranya SKPD, terkait sekiranya yang ada kaitannya dengan tugas Bawaslu, kan seperti itu. Kita juga melakukan edukasi publik. Ya, kita sering sosialisasi ke sekolahan, ke kelompok ibu-ibu. Kita juga pernah memberikan edukasi ke kelompok marginal. Di sini ada beberapa teman-teman dalam tanda kutip yang marginal begitu, seperti kelompok tukang beca, tukang sapu jalan. Kita pernah merangkul itu semua guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mereka, karena mereka tiap satu orang itu kan mempunyai satu suara ya, sebagaimana juga seperti seorang presiden juga mempunyai hak satu suara. Jadi pemilu pilkada itu memang sangat-sangat inklusif, tidak beda-bedakan Mas. Makanya kita terjun kepada kelompok-kelompok ini marginal, dan bahkan kita juga pernah bekerja sama, kita melakukan sosialisasi kepada kelompok, kalau di Magelang itu istilahnya Kalandara ya, kelompok yang ini menaungi teman-teman ini ya, Waria dan sama Pramuria, seperti itu. Jadi kita semua bisa masuk ke lini ya, ke elemen masyarakat Magelang kita bisa masuk, seperti itu. Salah satu fokus dari divisi yang Bapak pimpin kan adalah P2P, Pak. Ya. Atau pengawasan partisipatif. Nah, bisa Bapak jelaskan apa itu P2P dan bagaimana peran masyarakat dalam program P2P itu? Ya, selama ini memang apa namanya, Bawaslu ini kan SDM-nya nggak banyak ya Mas ya. Kita aja di kantor ada beberapa. Kalau kita ini ya rekrutmen untuk ini pengawas partisipatif itu memang sebuah keniscayaan ya, sehingga nanti
masyarakat atau generasi muda ketika masuk di P2P sendiri itu minimal ini bisa turut melakukan pengawasan. Ya, ini pengawasan baik di dalam masyarakat sendiri mungkin saat-saat tahapan kampanye. Nah, mereka bisa apa namanya melakukan monitoring kaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Mas Farhan mungkin pernah melihat, kan pernah juga dipasang di pohon gitu kan. Itu kan nggak boleh, itu dilarang. Ada beberapa ditempel pamflet-pamflet besar, tempel di mana? Sekolahan, di tempat ibadah, tempat umum yang lainnya, itu kan nggak boleh. Nah, kehadiran dengan pengawas partisipatif diharapkan mampu bisa menjaga hukum pemiluan seperti itu. Di antaranya adalah berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Minimal ini aja, menginformasikan kepada Bawaslu supaya mekanisme yang berjalan ini supaya tertib hukum seperti itu. Berarti berani melapor dulu ya Pak? Ya minimal itu. Kalau nggak berani melapor, berarti nggak ada partisipasi publik kan seperti itu. Lagi pula ya, memang kita dalam P2P itu fokusnya kan memang ini ya, ingin mencetak masyarakat sebagai pengawas sukarela. Misalkan Mas Farhan ada di masyarakat begitu, ketika melihat hal-hal yang diduga itu melanggar, mungkin ada dugaan praktek politik uang, bisa Mas Farhan menasihati pihak yang melakukan praktek politik uang atau bisa melaporkan pada Bawaslu ataupun turun ke bawah, jajaran ke bawah Panwascam maupun ke PKD. Namun saya himbau ketika berani melapor itu juga harus disertai bukti dukung yang kuat kan seperti itu. Tujuannya jelas kok. Ini kan untuk pengawasan pemilu itu memang tidak hanya Bawaslu ya yang mengawasi, namun dalam hal ini adalah melibatkan partisipasi publik ya, di mana masyarakat sebagai subjek pengawasan. Nah, perannya sendiri selama ini yang telah kita jalankan bersama sama teman-teman P2P ya, ini adalah masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif itu merupakan mata dan telinga Bawaslu ya, di lingkungan masing-masing. Nah, kita Bawaslu kan tidak bisa masuk ke masyarakat setiap rumah, setiap RT RW yang ada di Kota Magelang ini kita nggak bisa, makanya kita memberikan pendidikan pengawas partisipatif itu tujuannya tadi supaya menjadi mata dan telinga Bawaslu, dan tentunya teman-teman ini terutama yang generasi muda mendapatkan edukasi tentang kepemiluan supaya teman-teman sendiri tidak apatis terhadap pemilu seperti itu. Minimal di lingkunganmu aja lah. Minimal geraknya dari situ dulu, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Kalau memang belum berani ya untuk seperti pengawasan politik uang, minimal diam-diam foto, sampaikan pada kami, nanti akan kita tindak lanjuti, kita telusuri di mana ketika laporan aduan itu benar adanya dan didukung alat bukti, pasti akan kita proses begitu. Walaupun sebatas informasi saja, pasti akan kita telusuri. Dan apabila memang unsurnya itu terpenuhi, pasti akan kita bahas di Bawaslu Kota Magelang, yakni dengan bahasan di sentra Gakumdu. Gakumdu itu adalah penegakan hukum terpadu kepemiluan yang terdiri dari Bawaslu sendiri, dan yang kedua adalah pihak kepolisian, dan yang ketiga adalah kejaksaan. Di situ kita pembahasan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu tersebut. Untuk selanjutnya Pak, biasanya itu P2P itu datang dari kalangan mana aja Pak? Apa cuma mahasiswa, pelajar, komunitas, atau masyarakat umum aja Pak? Yang pasti kan tidak datang tuh hari ini lah ya kan gitu. Ya kita sifatnya sosialisasi pada teman-teman
Ini terutama kita memang sasaran kita generasi muda ya. Sekiranya ini apa mereka itu kan jauh lebih punya semangat yang tinggi, punya apa pemikiran yang cerdas beda sama orang tua yang mungkin usianya sudah ini ya di atas kita. Nah, makanya kita pesertanya untuk P2P memang ini sangat beragam ya. Kemarin aja dari kalangan mahasiswa itu kita ambil dari ini seperti himpunan mahasiswa jurusan. Nah, sebelum Farhan ini kan ada ini apa dari Fakultas Hukum Hukum. Untidar. Itu juga kita rekrut sebagai peserta P2P dan masih banyak komunitas ini ya lokal lainnya seperti organisasi kepemudaan, ada Muda Muhammadiyah, ada ini IPNU, IPPNU ataupun masyarakat umum lainnya. Yang penting intinya ini apa? Mereka jujur dan mau mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk pengawasan apa elektoral di Kota Magelang seperti itu. Jadi siapapun sebetulnya boleh ikut, tapi kita fokuskan pada generasi muda gitu. Selanjutnya Pak, tugas utama dari para P2P ini apa aja Pak? Apa cuma mengawasi doang? Apa membantu Bawaslu dalam kegiatan lain Pak? Ya namanya tugas P2P ini yang namanya pengawasan ya, itu tetap mengawasi, tapi tidak hanya sebatas mengawasi saja Mas Farhan. Namun dalam hal ini juga harus kreatif ya. Nah, diantaranya ya ini tugas utamanya itu mendeteksi dini ya pelanggaran. Nah, artinya mereka teman-teman pengawas partisipatif mencoba membantu melihat tanda-tanda potensi pelanggaran. Nah, dalam hal ini mungkin ya misalkan saat-saat kampanye Mas Farhan di lingkungan Mas Farhan ada berapa calon nih yang melaksanakan kampanye, tapi di situ ternyata tidak lagi ada jadwal kampanye. Nah, itu kan sudah menarik. Nah, ada tanda-tanda seperti itu, Mas Farhan bisa melaporkan pada kami atau bahkan minimal mengingatkan sama ini ya. Ini orang yang berkampanye bahwasanya ini bukan apa jadwal kampanye. Hal kecil seperti itulah. Nah, atau bisa melaporkan suatu pelanggaran yakni ke kanal resmi Bawaslu. Mungkin kita kan punya apa yang namanya website, kita punya apa Instagram dan lain sebagainya. Laporkan saja kalau memang ada ini apa pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Kecurangan ya Pak? Ya gitu, sampaikan aja kepada kami. Tapi setidaknya ketika apa menyampaikan itu jangan nanti langsung disampaikan terus apa enggak ada komunikasi. Harusnya kan ada komunikasi dua arah intensif seperti itu. Sekiranya laporan Mas Farhan itu bisa ditindaklanjuti. Bisa jadi untuk sebagai tambahan ini untuk ini tugas teman-teman P2P membantu pemantauan tahapan ya. Tahapan pencocokan penelitian. Nah, kemarin Mas Farhan sudah ikut ini uji petik coklit seperti itu. Nah, itu salah satunya ini apa tugas P2P memantau ini apa uji petik tersebut ataupun apa pengawasan coktas yang sebagaimana sudah berjalan. Tuh kami juga sering ini ya mengajak teman-teman P2P untuk melaksanakan tugas tersebut atau mungkin turut pengawasan kampanye juga bisa atau ini jadi relawan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara berarti saat coblosan seperti itu. Untuk kalau misal mau melapor gitu Pak, yang dibawa itu cuma bukti doang apa ada lagi yang lain Pak? Syarat-syarat yang dibawa? Lapor apa ini ceritanya? Lapor pelanggaran misal lingkungannya ada pelanggaran mau lapor ke Bawaslu Pak, apa aja yang perlu disiapkan Pak itu Pak? Kalau mau melapor yang disiapkan ya saat tadi apa harus ada yang dilaporkan kan gitu. Enggak ngasal ya Pak itu? Iya, jangan asal. Yang kedua harus ada bukti pendukung. Nah, terus selanjutnya ada
saksi seperti itu sangat penting karena pelaporan kalau nggak ada bukti dukung sama saja nanti bisa dikatakan ini ya fitnah ya. Oh, iya. Nah, ketika fitnah nanti di kantor balik akhirnya Mas Farhan bisa jadi malah nanti ini kan dilaporkan balik menjadi ini apa tukang fitnah dan itu nanti Mas Farhan harus membuktikan. Nah, kalau memang Mas Farhan nyata-nyata ingin mengadu, ingin melapor ya usahakan dulu unsur formil dan materialnya dipenuhi. Nah, sekiranya memang secara formil itu ada dugaan pelanggaran, ya Mas Farhan usahakan tahu dulu, oh ini pelanggarannya A, B, C, ini sudah masuk memenuhi unsurnya. Terus materialnya ada, oh berarti ada orangnya, oh ada ini alat yang dipakai untuk melanggar. Misalkan material, misalkan ini terkait politik uang, oh ada uangnya, ada amplop bisa di video dan itu benar-benar nyata real itu merupakan uang politik uang. Kenapa politik uang ini sangat ini apa merusak ini tatanan masyarakat karena politik uang ini merupakan ini ya cikal bakal daripada terjadinya korupsi. Nah, seorang ini pemimpin. Nah, diantaranya itu. Siap, 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 siap. Selanjutnya Pak, untuk seseorang bisa bergabung ke dalam P2P itu apa aja syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar mereka terpilih Pak? Agar mereka terpilih ya yang pasti udah berusia 17 lah ya. 17 Nah, dan memiliki KTP ya Pak? Mas Farhan udah usia 17 tahun belum? Sudah Pak, saya 20. Aduh, Iya. kelihatan sih dari kumisnya udah mulai menebal gitu ya. Gitu oke. Itu minimal ini berusia 17 tahun dan punya hak pilih. Yang kedua adalah tidak menjadi anggota partai politik ya Mas Farhan. Jangan sampai Siap, itu ketika mendaftar di P2P jangan apa menjadi anggota partai politik dan minimal ini mempunyai ini ya komitmen menjaga integritas pemilu, menjaga marwah demokrasi di Kota Magelang. Gimana caranya ya? Bergabunglah di P2P itu kalau ingin menjaga integritas pemilu. Dan yang terakhir ini siap mengikuti rangkaian seluruh pelatihan secara luring ataupun daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Seperti itu. Untuk proses rekrutmen atau seleksi P2P itu terbuka untuk umum atau cuma undangan tertentu Pak? Kalau rekrutmen sebetulnya ya kita umum ya. Kita kan Umum, tadi kan kita ini kan lembaga inklusif. Pemilu juga inklusif. Kita nggak membatasi sama teman-teman yang apa ingin masuk ke P2P ya. Namun dalam hal ini yang kita lakukan kemarin memang ini ya di tahun 2025 ini ada yang kita buka ini rekrutmen secara online, ada juga yang kita ini apa sistem jemput bola. Nah kemarin yang dilaksanakan secara luring itu memang ini kita membuka pendaftaran secara online. Cuman dalam hal ini sepertinya kurang maksimal walaupun apa semangat dari teman-teman generasi muda ingin apa menjaga integritas pemilu tapi begitu kita membuka itu kadang ini apa semangat mereka belum ada untuk mengikuti ini apa pendidikan pengawas partisipatif. Makanya kita main sistem jemput bola yakni kita sampaikan baik secara lisan ataupun tersurat gitu di beberapa organisasi. Nah, gitu apa kita minta untuk organisasi tersebut ini mengirimkan delegasi kepada ini kita sebagai perwakilan untuk mengikuti pendidikan pengawas partisipatif yang kemarin dilaksanakan secara daring. Lumayan juga, kemarin juga ada 36 untuk yang 36 Pak? daring ya, itu Iya. mengikuti pendidikan tersebut. Selanjutnya Pak, sebenarnya program P2P ini baru berjalan di tahun ini saja apa udah ada lama sebelum tahun ini Pak?
Sebetulnya udah lama ya. Lama ya? Ini kalau kita mengacu peraturannya itu kan di 2018 itu kan sudah ada peraturan terkait pengawasan partisipatif di Perbawaslu. Terus kita mulai menjalankan rekrutmen itu di 2019. Itu sudah mulai jalan saat pemilu 2019, dilanjut dengan pilkada 2020. Nah, untuk yang terbaru ini adalah peraturannya di Perbawaslu 2 2023 ini memang ini lebih spesifik, yakni kita lebih banyak merangkul ke benar-benar kalangan generasi muda ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin siapa saja yang berikut, tapi di sini fokuskan generasi muda. Bahkan kemarin juga ada memang dibatasi secara usia seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga menerima bagi yang punya keinginan, punya kemauan ingin bergabung. Kemarin kita juga ada perwakilan dari teman-teman penyandang disabilitas, itu juga turut mengikuti pendidikan P2P secara daring, dan masih banyak lagi sih yang bisa kita sampaikan guna ini pendidikan pengawas partisipatif. Tapi kemarin yang sudah kita ini ya sudah kita terima itu terutama dari generasi muda dan elemen masyarakat, mahasiswa, juga ini dari teman-teman penyandang disabilitas begitu. Siapa? Yang terpilih P2P kemarin itu 36 ya Pak kalau nggak salah Pak? Betul. Yang mendaftar itu berapa Pak? Apa emang 36 dan kepilih langsung 36-nya itu Pak? Kalau yang ini daftar sebetulnya banyak ya, sampai kalau bahasa Jawanya mungkin tumpah ruah gitu ya. Nih, namun dalam hal ini kita kan ada kuota. Kota Magelang itu dibatasi dengan jumlah rekrutmen adalah 36 orang. Jadi kemarin kita batasi untuk 36 orang untuk yang luring, untuk yang daring. Nah, dalam yang luring itu lebih ya, ada beberapa, tapi di sini memang lebih ini ya, fokus ini untuk pembentukan ini ya, kemarin itu Perisai Demokrasi Bangsa daripada alumni yang ini peserta pendidikan P2P yang luring begitu, dan itu dilaksanakan di Semarang. Itu sudah para alumni membentuk suatu komunitas. Yang pertama tadi Perisai Demokrasi Bangsa, yang kedua ini namanya Laskar Jaga Hak Pilih seperti itu, dan itu sangat positif ya. Itu nanti kita berjalan mungkin setiap tahunnya, kita pasti akan rekrutmen lagi dengan desain-desain terbaru, dan format pelatihan nanti pastinya dikembangkan, dan pesertanya pastinya semakin beragam. Nah, di Kota Magelang sendiri selama ini memang ini tidak hanya di kalangan ini mahasiswa, tetapi semua elemen masyarakat yang punya kemauan itu pasti akan kita tampung dan akan kita ini ya, ajak kerjasama untuk pengawasan partisipatif, baik itu pemilu ataupun pemilihan, sekiranya mereka bisa menjaga kondusivitas Kota Magelang, keharmonisan Kota Magelang dengan pengawasan pemilu seperti itu, Mas ya. Selanjutnya Pak, dari pengalaman Bapak Zakaria ini, seberapa besar sih kontribusi P2P untuk menekan pelanggaran pemilu di Kota Magelang Pak? Kalau seberapa besar ya, selama ini memang banyak yang positif ya untuk teman-teman P2P. Nah, pernah terjadi, ini saya cerita ya, saat pengawasan ini kampanye yang saat itu momen-momen pilkada. Di situ ada salah seorang calon itu kampanye dengan pendukungnya seorang ASN
dan tenaga harian lepas. Di situ menggunakan ini apa namanya fasilitas punya Pemda. Nah di situ kan kita melakukan pengawasan kan tidak bisa ini nih apa tercover semuanya. Nah salah satunya adalah informasi dari masyarakat yang mengetahui bahwasannya ada ini apa peserta kampanye yang notabene adalah ASN ataupun tenaga harian lepas itu menggunakan kaos ini kampanye yang bergambarkan ini bergambar calon ataupun logo ataupun slogan-slogan seorang calon, dan yang lebih parah itu menggunakan ini apa sepeda motor ya plat merah. Nah itu kan sangat ini ya apa melanggar ya, bahkan itu memang merupakan tindak pidana. Nah di situ dari masyarakat yang mengetahui tersebut menyampaikan kepada kami kalau mereka tidak dibekali dengan pendidikan pengawasan partisipatif, mereka kan belum tentu berani untuk melaporkan pada kita. Nah, selama ini seperti itu, dan intinya untuk apa kontribusi nyatanya adalah ya teman-teman ini berani foto mendokumentasikan apa yang terjadi di masyarakat kaitan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut begitu. Sebagai penutup Pak, harapan ya ini udah terakhir Pak. Cepet banget ya. Sebagai penutup Pak, harapan Bapak Zakaria untuk perkembangan P2P ke depannya Pak, terutama dalam melibatkan generasi muda dalam agensi Pak dan komunitas di Kota Magelang. Ya harapan kami ya semua masyarakat itu menjadi sadar gitu loh. Sadar atas apa gitu loh. Ya ini adalah sadar turut menjaga ini apa demokrasi di Kota Magelang. Sekiranya demokrasi di Kota Magelang tidak dinodai pelanggaran-pelanggaran, tidak dinodai dengan tindak pidana pemilu maupun pemilihan dan semuanya, ini kami harapkan mereka itu memahami. Justru kami minta dan kami mohon masyarakat tidak menjadi aktor ya untuk menjadi pelanggar pemilu ataupun pemilihan, karena yang sudah biasanya itu masyarakat yang paham akan hukum terkadang itu malah ini apa agak ini ya melakukan ya yang kami namai adalah sebagai pelanggar ini apa pemilu atau demokrasi. Nah dalam hal ini kita nggak menginginkan itu ke depannya ya, kita inginkan masyarakat sadar ya, ketika masyarakat paham akan hukum pemilu, jalankanlah regulasi yang ada kan seperti itu. Minimal bisa memberikan informasi pada masyarakat yang belum paham undang-undang kepemiluan. Seperti itulah kira-kira. Karena memang kita ya menginginkan masyarakat sadar itu memang agak susah kalau stakeholder di Kota Magelang itu juga sangat minim, turun ke basis sangat minim, berikan edukasi. Nah, sementara kita sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu hadir dan selalu hadir, nantinya kita memberikan edukasi, sosialisasi pada masyarakat, dan itu tidak terkecuali. Kita di beberapa tempat, kita ini kan punya 17 kelurahan, kita itu sudah ini ya, membentuk yang namanya desa ataupun kelurahan anti politik uang dan kelurahan pengawasan. Dan itu sudah taken MOU gitu, kesepakatan kerjasama sekiranya ke depan itu bisa menjaga ini ya pemilu dengan baik tanpa adanya praktek politik uang dan tanpa adanya tindak pidana pemilu dan tanpa adanya ini apa pelanggaran-pelanggaran yang bisa menodai citra pelaksanaan pemilu seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak.
ada pesan atau kata-kata untuk Gen Z nggak Pak? Ya pastinya ya, kita ini kan hidup kan ini bermasyarakat. Nah, dalam hal ini pemilu ini kan juga dilaksanakan untuk masyarakat dan juga kontestannya adalah masyarakat. Saya mohon ini merupakan dalam menjaga demokrasi di Kota Magelang, menjaga pemilu pilkada itu harus merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata kan begitu. Nah, di sini dari P2P saya himbau sekiranya ke depan bisa membantu dan lebih aktif lagi untuk menyadarkan masyarakat ya, sadar demokrasi, berani menolak politik uang, berani melapor jika ada pelanggaran. Nah, dengan hal tersebut mungkin pengawasan pemilu bukan hanya ini ya, merupakan tugas Bawaslu, tapi tugas kita semua. Nah, program P2P ini menjadi istilahnya pintu bagi masyarakat, terutama anak muda, untuk ikut menjaga pemilu supaya tetap jujur, adil, sebagaimana yang disampaikan dalam masa pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, adil, sekiranya itu. Jadi saya mohon pada warga Kota Magelang berani peduli, berani mengawasi, berani melapor jika ada dugaan pelanggaran, dan tentunya tujuan kita adalah membuat demokrasi kita jauh lebih baik. Gitu. Kami percaya sih masa depan demokrasi di Kota Magelang ini ya dijaga sama generasi muda Kota Magelang, kami pasti marwah demokrasi bisa tetap terjaga dan demokrasi kita pastinya menjadi demokrasi yang integritas dan terpercaya gitu. Baik, terima kasih Pak Zakaria atas penjelasan dan pesan-kesan yang telah disampaikan hari ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Dan ini sudah pasti bermanfaat untuk saya, Pak. Tapi nanti Mas Farhan setelah melakukan pakai MBKM ini, kalau pulang ke rumah harus berani menjadi pengawas partisipatif. Oh siap, pasti Pak. Saya akan mendaftar langsung, Pak. Setelah mendengar penjelasan Bapak. Ya, siap. Ya. Ya, sampai di sini dulu episode podcast ngasep kita kali ini. Saya Farhan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.